don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervous. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Jin Gumryong menatap Chung Myung dengan mata kosong. Apa yang dibicarakan anak itu? Anda ingin melakukan bimu dengan kami? Murid tingkat junior Hwasan melawan murid tingkat senior Jongnam. Itu juga dengan sistem gugur. Inikah cara Anda untuk memenangkan semuanya? Ini ada batas di mana Jongnam bisa diejek. Dan permintaan ini tidak lain menjadikan Jongnam seolah tidak berbeda dengan pengemis yang harus dikasihani. Pun, meski murid tingkat junior Hwasan dikatakan telah menang dengan cantik, tapi mengapa para bocah-bocah itu harus menggantikan posisi kekalahan yang terjadi pada para seniornya? Apakah mereka berusaha merebut kemenangan yang telah gagal diraih oleh para seniornya? Juga, bahkan selama hidup ini, saya belum pernah mendengar tentang pertandingan resmi antara tingkat murid junior bertanding melawan tingkat murid senior. Ini benar-benar sebuah ejekan yang keterlaluan dan sangat memalukan ditawari permintaan seperti itu. Dasar anak brengsek. Begitu Jin Gumryong mencoba menggertakkan giginya, Sa Ma Sung meraih bahunya. Penetua, tenang. baik penetua. Sa Ma Sung sedikit mengubah wajahnya. Kita sudah kehilangan muka, dan sekarang jika kita menolak tawaran itu untuk menyelamatkan muka kita, kita akan mendengar bahwa kita melarikan diri karena takut. Aku tidak bisa menyangkalnya. Saya pikir bajingan itu sengaja menyebarkan kata-kata seperti itu. Jika itu tawaran yang sopan atau lembut, akan ada pembenaran untuk menolaknya. Tetapi, bagaimana kami bisa menolaknya jika itu menyangkut provokasi? Ini tentang harga diri sebuah sekte. Ini adalah permintaan yang tidak dapat diterima, tapi juga tidak dapat ditolak. Jika menerima, maka Jongnam akan dianggap sebagai pembuli. Namun, jika Jongnam menolak, maka mereka akan menyebut kami sebagai pecundang. Sa Ma Sung mengangkat kepalanya dan menatap Chung Myung dengan seksama. Chung Myung, apakah itu nama panggilanmu? Ya, kamu tidak ingat dengan baik sebelumnya, tapi sekarang kamu bisa mengingatnya, bukan? Aku mendengar tawaranmu dengan baik, tapi saya tidak berpikir bahwa Anda berada pada posisi untuk bisa membuat permintaan atas nama Hwasan. Kalau begitu, kamu bisa mengajukan permintaan tersebut kepada kepala sekte. Ya, itu bukan pekerjaan yang sulit. Ini, dia tahu betul bagaimana memutar-mutar logika seseorang, bahkan jika aku mengatakan hal yang persis sama padanya. Aku memperhatikan attitude-mu. Bukankah selalu ada ketertiban dalam segala hal? Attitude seperti itukah yang mereka ajarkan padamu di Hwasan?
itu adalah serangan yang sangat murah tapi efektif. Begitu Anda merasa tidak enak, seranglah dengan usia dan kesopanan. Bukankah itu cara yang sangat klasik? Wasan sepertinya belum mengajariku tentang hal itu. Dan aku belum belajar dengan baik sebagai murid baru di sekte Wasan. Aku bahkan belum 1 tahun di Wasan. Aku tumbuh sebagai yatim piatu tanpa orang tua. Dan dulunya aku hanya seorang pengemis. Jadi saya harap Anda mengerti. Mengapa orang tua diseret-seret dalam percakapan ini? Dan bagaimana percakapan ini menjadi mengalir ke arah seperti ini? Sementara Samasung terdiam seperti orang bisu dan lugu, dan terlihat seperti sedang panik mencari sesuatu untuk dikatakan, Chumyung bertanya dan menatap kepala Huang. Bagaimana menurut Anda? Oh, semuanya baik-baik saja. Tapi mengapa kamu bertanya padaku? Hanya Anda dan para tamu di sini yang bukan bagian dari Wasan dan Jongnam. Persoalan ini membutuhkan penilaian yang objektif. Dan tentu, saya membutuhkan seseorang untuk mengatur panggung yang saya inginkan. Jika para petinggi Somso juga turut dilibatkan, Jongnam tidak bisa tidak menerima tawaran ini untuk menjaga harga dirinya. Sungguh akan mempermalukan mereka jika mereka beralasan tidak dapat menerima tawaran ini karena takut akan menang melawan kami. Karena takut akan menang. Kepala Huang berpura-pura batuk dan mengintip ke bakengku di belakangnya. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami akan senang jika kami bisa melihat lebih banyak pertandingan yang menyenangkan ini, terlepas dari apakah itu adil atau tidak. Sebenarnya aku juga mengharapkannya. Betapa baiknya jika para murid junior itu dapat melawan murid-murid senior Jongnam. Aku sungguh tak sabar untuk melihat itu. Tentu saja, orang-orang ini akan setuju. Semakin banyak pertandingan, semakin baik. Jika Anda mengasosiasikan para murid junior Wasan dengan murid-murid senior Jongnam, tentu Anda akan dapat dengan jelas melihat tingkat perbedaan kedua sekte. Ya, dari pihak kami sangat menginginkan pertandingan itu berlangsung, Master Kecil. Kalau begitu, aku pikir semuanya sudah beres. Lalu, bagaimana dengan Anda, Kepala Sekte? Yunjong menatap Chumyung dengan wajah tidak masuk akal. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Saat Yunjong kebingungan, Ungum segera memberikan saran. Izinkan saja Kepala Sekte. Izinkan dia melakukan omong kosong ini. Dia adalah anak yang pintar, percayalah. Bukannya aku menyarankan ini tanpa pertimbangan sedikit pun. Tapi aku tidak pernah menemukan kesan tidak dewasa saat berbicara dengan anak itu. Saya bahkan merasa bahwa kadang-kadang dia hanya menggoda saya seolah sayalah yang anak kecil di depan dia. Bukankah Anda pernah memberitahu kami penilaian itu juga? Itulah masalahnya. Tentunya itulah yang terjadi dengan Chumyung. Seperti orang tua bertopeng anak-anak. Tidak mungkin anak seperti itu tidak tahu apa yang kita khawatirkan sekarang. Dia pasti sudah memikirkan solusinya. Jadi mohon izinkan dia Kepala Sekte. Karena apa yang salah dengan kekalahan sekarang? Kita tidak akan rugi apapun. Justru kita sudah sangat beruntung saat ini. Keyakinan di kedua mata itu. Jika semua ini dilakukan di bawah rencananya, seperti yang dikatakan Ungum, akan sangat berharga untuk mempercayai para murid junior. Saya bertanya-tanya, apakah saya meminta terlalu banyak kepada para murid itu? Tetapi, benar, Wasan tidak akan rugi apapun. Bahkan jika tim kalah menyedihkan dalam hujan badai berikutnya, itu tidak akan melupakan setengah dari apa yang telah diperolehnya. Yunjong yang mengambil keputusan berkata dengan suara keras, baiklah, Wasan akan setuju. Kepala Sekte Wasan tidak akan pernah mundur menghadapi Jongnam. Sungguh hari ini aku melihat tontonan yang menarik. Aku perlu menyebarkan apa yang aku lihat hari ini. Aku tidak menyangka ini terjadi.
di mana saya baru saja datang untuk melihat anak-anak Jeonnam. Hwasan adalah Hwasan. Mengapa Hwasan tetap disebut sebagai lambang kota Seomsu selama bertahun-tahun? Tentu, Hwasan mengalami pasang surut, tetapi Hwasan tidak akan pernah jatuh. Kepala Hwang tersenyum mencibir saat mendengarkan para pemimpin yang telah mengubah sikap mereka. Dasar para pencilat dan kawanannya. Tapi begitulah sifat saudagar dan reaksi masyarakat secara umum. Bukankah alamiah jika entah bagaimana ingin berteman dengan orang-orang yang kuat dan menjanjikan? Dengan kata lain, itu berarti di mata mereka sekarang Hwasan mulai terlihat seperti tempat yang layak untuk diperdagangkan. Kira-kira apa yang sedang pihak Jeonnam pikirkan? Sebagai kepala pedagang, kepala Hwang tidak akan pernah menerima tawaran seperti ini. Karena tidak ada keuntungan yang bisa dikeruk dalam bisnis semacam ini. Tapi, bagaimana jika kepala Hwang berada di posisi Samaseung? Aku akan mengambilnya. Tidak seperti seorang saudagar, ada satu hal yang tidak bisa Anda lepaskan bahkan jika Anda menyerahkan segalanya. Ini adalah kebanggaan. Bahkan setelah menerima tawaran yang menguntungkan, tidak mungkin untuk mendengar bahwa dia mengundurkan diri tanpa ekor. Jadi tentu saja, Jika begitu, maka Jeonnam akan setuju. itu benar. Itu keluar persis seperti dugaanku. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.